Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua yang tergabung di sesi 4 untuk kelas Q dan H. Kemudian ada beberapa rekan dari kelas lain ya yang mungkin hari ini berhalangan hadir di sesinya jadi minta ke malam. Kita masuk ke pertemuan ke-9 untuk TIU sesi keempat. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan secara pribadi untuk teman-teman semua. Jadi yang pertama mengenai masalah TO ya. TO yang sudah dilaksanakan itu kurang lebih sudah ada TO 1 dan TO 2. Jadi untuk masalah hasil ada yang sudah maksimal mungkin, tapi mungkin banyak juga yang belum maksimal ya. Dilihat dari peringkat, ya lumayan banyak peringkatnya. Banyak yang, setengahnya curhat lah, "Kak, bagaimana kalau, ternyata saya masih berada di peringkat bawah," gitu. Nah, ini masih awal, jadi untuk teman-teman semua yang perlu diingat adalah ini masih awal. Ini baru pertemuan 9, artinya kita belum ada setengah dari semua jatah pertemuan kita. CTU juga baru 4 kali dari 7 kali, artinya kan memang masih banyak yang harus dipelajari. Kemudian kalau yang, masih kelas 12 itu kan mungkin ini adalah sesuatu yang baru karena tidak diajarkan di sekolah masing-masing gitu ya. TWK, TKP, dan TIU itu mungkin baru tahu di sinilah. Kemudian untuk kelas 12 juga, mungkin mungkin kalian kaget lah dengan waktu yang ada dan dengan jumlah soal. Jadi kan 110 soal, untuk 110 soal itu kita harus mengerjakan dalam 100 menit, itu kan berarti tidak akan sampai 1 menit ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang menyelamatkan Indonesia dengan rebahan kalian selama setahun setengah kemarin, nah itu mungkin sesuatu yang mengagetkan. Jadi mungkin banyak yang belum selesai, Kak, ternyata waktunya sudah habis, mungkin seperti itu. Nah, mungkin ini adalah bentuk akselerasi dari kalian semester, 1, 2 mungkin 2 sampai 5 ya kemarin kalian, belajar secara online, sekarang harus mengerjakan soal secepat itu gitu. Nah, jadi yang harus kalian pahami adalah memang kalian harus menyesuaikan dengan keadaan itu. Cara berpikir cepat, belajar cepat, kemudian cara baca cepat, mengambil keputusan secara cepat juga perlu. Nah itu. Jadi untuk kalian yang sedang kelas 12, silahkan menyesuaikan. Untuk yang kelas 13 dan kelas 14 artinya ada hal-hal yang perlu kalian sesuaikan juga ya, bahwa kalian juga kan berada di zona di mana ada yang kuliah, ada yang kerja. Nah itu juga harus dibagi waktunya agar bisa maksimal. Jadi kalau masalah hasil TO 1, 2 nggak usah terlalu dibuat, pusing dulu, yang ternyata belum maksimal jangan insecure, yang sudah maksimal ya jangan untuk dibanggakan, karena 1, 2 itu belum apa-apa gitu. Mending di sini meningkat daripada nanti 1, 2 sudah tinggi kemudian berikutnya turun, oke. Kemudian, sekali lagi saya ingatkan di grup itu, kalau misalnya mau tanya TO ya ke admin TO, jangan ke saya. Saya nggak tahu malah masalah TO per TO-an itu. Mungkin kalau ada yang TIU, yang di TO mungkin ada yang bermasalah, saya bisalah. Tapi kalau untuk masalah TO, kemudian jadwal silahkan tanya ke admin masing-masing, karena kita sudah terstruktur seperti itu. Dan untuk yang kelas 12, karena ini sudah pekan-pekan untuk ujian semester, saya tawarkan kalau mau ikut itu ada kelas matematika tambahan untuk member FA yang kelas 12 ya. Itu member FA kita dapat tambahan di matematika minat di semester ini, meliputi limit trigonometri, limit, tak hingga, kemudian ada turunan trigonometri, aplikasi turunan. Nah, kalau yang sudah kelas 13, 14 udahlah kalian sudah lulus di situ jadi nggak usah ikut-ikut. Ini hanya untuk ke teman-teman yang kelas 12 ya tolong. Jadi kelas 13 dan 14 kalian sudah khatam, sudah purna, jadi nggak usah ini kalau mau ikut malah tak suruh ngajar sekalian, kan sudah lulus di situ tuh. Walaupun lulusnya dengan gelar CR ya, corona mungkin di situ. Nah jadi itu, kita langsung masuk saja. Udah penuh grupnya, Kak? Ya benar, ternyata grup WA itu 200 sekian, nanti saya akan share lagi grup terbarunya. Jadi nanti, kita gabung lagi dengan grup yang satunya.
Oke, sabar ya untuk yang ini. Kita langsung masuk ke pertemuan ke-9. Hati-hati dengan malam ini karena, eee, pertemuan kita tinggal 3 lagi setelah ini, dan 3 itu adalah raja-raja terakhir. Kalau di game itu raja-raja terakhir, jadi hati-hati kalian. Enggak deng, biasa, TIU itu mah ya gitu-gitulah, beda dengan matematika. Ada yang tanya ke saya, teman kalian itu, "Kak, gimana sih Kak cara ngerti matematika dari awal?" Waduh, kalau saya jawab langsung di chat kok kayaknya terlalu panjang gitu ya, tapi nggak saya jawab juga nanti nggak sopan dikiranya. Bagaimana mengerti matematika dari awal? Ya kalau saya secara pribadi, secara ini simpelnya, ya sekolah SD lagi, dari SD lagi ngulang SMP, SMA, nah itu akan mengerti dari situ. Mau nggak mau kita harus mengejar ketinggalan kalau misalnya kita nggak bisa. Gunanya ada, kelas, gunanya ada kelompok, itu kan kita bisa sharing di situ. Nggak usah malu-malu, mumpung kita masih di sini nggak usah malu-malu lah. Hilangkan rasa malu untuk bertanya. Mau tanya 10 kali, 20 kali di grup, tanya-tanya saja kalau emang belum jelas. Pasti ya banyak yang jawab kok di grup itu, saya yakin. Oke, kita langsung ke pertemuan ke-9 yaitu tentang perbandingan. Kita lihat ruang lingkup TIU-nya yang sudah kita bahas kan analogi, silogisme, hitung cepat, deret. Nah, hari ini perbandingan. Kemudian ada 3 sisa pertemuan lagi. Kita akan bahas soal cerita, akan membahas tentang figural keseluruhan, dan akan membahas tentang analitik. Nah, gitu. Jadi 3 pertemuan TIU berikutnya ini soal-soal yang membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada soal-soal yang sebelumnya. Jadi nanti harap berhati-hati, nggak susah, cuma biasanya butuh waktu yang agak lebih banyak gitu aja. Oke ya, misalnya analogi kalian lihatnya 30 detik, ya mungkin kalau analitik ya 35 detik gitu aja, nggak banyak-banyak. Oke, kita langsung saja. Kita di sini akan belajar dari yang paling sederhana, perbandingan dasar, sampai bentuk-bentuk perbandingan yang sering keluar di SKD, tapi saya akan tampilkan dalam soal. Nggak usah ke dalam materi yang terlalu jelimet, nanti kita masuk ke soal-soal saja. Tapi kalau dasar kita akan buat, yang pertama pasti ada perbandingan senilai, nanti yang kedua perbandingan berbalik nilai, yang ketiga ada gabungan, gabungan itu resultan resultan waktu, kemudian dan lain-lainnya nanti kita lihat. Yang pertama ini, perbandingan senilai, itu disebut sebagai perbandingan lurus ya, berbanding lurus. Nah, berbanding lurus itu ciri-cirinya jika ada salah satu unsur yang meningkat, maka unsur lain juga meningkat. Nah, jadi kalau ada peningkatan di salah satu unsur atau variabel, nanti akan muncul, peningkatan di variabel yang lain. Misal di sini ada banyak pulpen dengan harga, misal di sini banyak pulpennya 3 harganya 6.000, banyak pulpennya 5 di sini harganya 10.000, banyak pulpennya 15 di sini 30.000. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada 2 variabel yaitu tentang banyak pulpen dan harganya. Kalau kita lihat kan semakin ke bawah semakin besar ya. Nah, ini semakin besar, ini juga semakin besar. Nah, tanda panahnya sama-sama ke bawah untuk semakin besar. Nah, nanti ini menandakan bahwa dia senilai. Kalau berbalik nilai itu satu ke bawah, satu ke atas gitu. Versi sekolahnya kalau misalnya ada 2 variabel misalnya X dan Y, misalnya di sini X itu ada A dan B, kemudian Y itu ada C dan D nilai gitu misalnya. Kemudian ini sama-sama membesar ke bawah seperti ini, jadi senilai gitu. Cara membuat perbandingan perhitungannya adalah, di sini dibandingkan untuk faktor X atas per bawah misalnya, A per B itu sama dengan ini juga atas per bawah, atasnya kan C itu. Nah, C per D. Jadi seperti ini. Kemudian yang kalian lakukan adalah kali silang kan ya. Nah, biasanya ini kali sini, kali ini. Jadi nanti di sini A dikali D itu sama dengan B dikali C. Jadi kalau senilai itu nanti dapat perbandingan seperti ini. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini untuk anak sekolah nih, untuk anak sekolah. Nah, kalau sudah purna sekolahnya atau sudah lulus, ini saya berikan apa ya, suatu cara pandang yang lain tentang perbandingan senilai. Sebenarnya perbandingan senilai itu menyatakan bahwa nih, kita lihat kalau 3 6.000, 5 10.000, 15 30.000.
ini nih sebenarnya perbandingan senilai itu adalah berhubungan dengan operasi pembagian untuk jumlah yang sama. Misalnya nih, kita lihat 6.000 dibagi 3 gitu kan ya, itu adalah 2.000. Nah, gitu. Nah, ketika dibagikan semuanya hasilnya 22.000 tuh. Ini juga sama kan? Nah, ini juga sama gitu. Jadi kalau nanti misalnya kalian akan muncul, kalau harga pulpennya 40.000, nah gitu, maka jumlah pulpennya berapa? Ya pakai konsep yang kayak gini, ketika dibagi hasilnya 2.000. 40.000 dibagi berapa, yang hasilnya adalah 2.000 gitu loh. Maka jawabannya di sini ya terpaksa 20 gitu aja, nggak usah pakai ini lagi gitu. Tapi kalau misalnya masih bingung dengan ini, ya pakai cara pintar ini aja gitu. Ini cara pintar, ini cara cerdas. Nah, terserah kalian. Anak FA itu pilihannya kalau nggak pintar ya cerdas gitu aja. Nggak ada pilihan yang lain, cuma 2 itu. Oke? Jelas sepertinya karena di sekolah juga muncul banyak soal seperti ini. Kita lihat contohnya. Kita lihat di sini. Sebuah bus menempuh jarak 120 kilometer dalam waktu 2 jam. Jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 kilometer dengan kecepatan yang sama, maka waktu yang dibutuhkan adalah. Nah, ini pasti ada 2 faktor yang dibandingkan ya. Oke, di sini ada jarak dengan waktu. Nah, jarak dengan waktu. Jaraknya itu yang pertama adalah 120 kilometer dengan waktunya yaitu 2 jam. Oke, 2 jam gitu. Yang kedua adalah 100 kilometer dengan waktunya kita nggak tahu berapa. Anggap saja X gitu ya. Nah, kita lihat di sini. 100 sama 120 besar 120, maka tanda panahnya ke atas, anggap saja. Nah, kalau 120 dia butuh 2 jam, kalau 100 kilometer pasti kurang dari 2 jam ya, maka X sama 2 itu maka besar 2. Logikanya sih gitu. Kalau 120 kilometer dia butuh 2 jam, kalau 100 kilometer kan berarti nggak sampai 2 jam. Nah itu. Itu yang perlu diperhatikan. Maka kita akan menghitung dengan versi yang tadi. Kita buat perbandingan, di sini ada 120/100 atas per bawah, itu nanti akan sama dengan 2 dibagi X. Nah kan gitu. Berikutnya kali silang. 120 kali X, 2 kali 100. Nah 120 kali X, nanti di sini dapat 2 dikali 100 kan gitu, kali silang. Kemudian kita mau nyari X, maka di sini 200. Nah, 200 dibagi dengan 120 ini. 120 X sama dengan 200, maka X-nya adalah 200 dibagi 120. Boleh kamu coret untuk sederhanakan, 20 bagi 12. Nah, ini kan dalam jam tuh. Nah, sedangkan di opsi itu ada menit. Nah, sekarang kita lihat 20/12. Itu bisa sederhanakan lagi menjadi 10/6. Nah, gitu kan. Nah, masuknya nanti di sini 10/6, 1 jam kan 60 menit tuh, 60 menit. 60 bagi 6 berapa? 10 ya. 10 kali 10 berapa? Nah, di sini 100 menit. Nah, dapatlah 100 menit. 100 menit itu adalah 1 jam 40 menit. Nah, gitu jawabannya D. Nah, apakah cara ini cara terbaik? Jawabannya ini adalah cara pintar. Kalau cara cerdas nggak pakai begini kan. Ini cara benernya lah, anggap aja cara pinternya. Kalau cara cerdasnya gini, ini kamu membandingkan jarak waktu gitu kan, kamu langsung lihat di sini 2 jam, nah opsinya dilihat, oh ternyata ada menit-menitnya. Kalau jaraknya 120, waktunya 2 jam dijadikan ke menit aja. Nah nanti di sini 120 menit. Kemudian jaraknya di sini ada 100 kilometer, maka di sini berapa menit sih? Nah itu dalam menit ya, bukan dalam jam lagi. Ingat bahwa kalau perbandingan senilai itu pembagian yang hasilnya sama. Nah, di sini kan faktornya 120 sama 120. 120 bagi 120 kan 1 tuh. Ketika dibagi kok ketemunya 1. Nah, maka kalau di sini 100 dibagi berapa ketemunya 100 ya maka terpaksa di sini adalah 100 menit gitu. Maka 100 menit kan 1 jam 40 menit. Maka itu yang dipakai. Nah, ini adalah cara cerdas. Kalau yang cara pintar ini kita menggunakan bisa 1 menit, ini kayaknya 10 detik udah selesai sih. Cuma nulis ini, dilihat, oh iya sekian, maka jawabannya D gitu. Oke, jadi seperti itu ya, kita perbandingan antara, berbagai cara. Jadi kalau satu soal bisa diselesaikan dengan banyak cara kan, lebih baik daripada satu soal hanya satu cara ya, gitu. Oke, kita lanjutkan.
Itu adalah salah satu contoh dari perbandingan senilai. Kita lanjutkan ke bentuk kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Di sini yaitu perbandingan yang suatu unsurnya meningkat salah satunya, tapi unsur lain mengalami penurunan. Nah, kita lihat contoh, ada jumlah pekerja dan lama pekerjaan. Di sini ada jumlah pekerjaan 10 orang misalnya, lama pekerjaan dalam waktu 10 hari. Kalau 20 orang, lama pekerjaannya 5 hari, 25 orang, lama pekerjaannya 4 hari. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang perbandingan berbalik nilai, di mana faktor yang pertama itu membesar ke bawah atau kita lihat tanda panahnya ke bawah, sedangkan yang ini adalah membesar ke atas. Nah, gitu kan. Jadi terlihat begini, misalnya dalam perhitungan, misalnya ada X dan Y, kemudian seperti tadi A, B, di sini C, D, yang satunya membesar ke bawah, satunya membesar ke atas misalnya, maka perbandingan yang dibuat itu adalah atas per bawah sama dengan bukan atas per bawah lagi, tapi bawah per atas. Nah, setelah itu kali silang, maka nanti di sini A kali C itu akan sama dengan B kali D. Bedanya di situ. Nah, ini cara perhitungan. Kalau cara analitis, perbandingan berbalik nilai itu berhubungan dengan perkalian. Nah, perkalian di antara faktornya. Misalnya 10 10 kan jadinya 100 tuh. Kalau dikalikan 20 ke 5 100 juga kan, 25 ke 4 100 juga kan. Nah, begitu. Jadi misalnya jumlah pekerjanya dinaikkan jadi 50, kira-kira berapa lama pekerjaan selesai gitu. Ya udah dikalikan yang ketemunya 100, maka jawabannya adalah 2 hari tanpa menghitung ini. Nah, jadi itu. Kalau bersenilai dia perbandingannya adalah dibagi, kalau berbalik nilai itu kalian bisa ngitung itu dikali gitu. Oke ya. Kita lihat di soal nanti. Yang harus kalian ingat, berbalik nilai dan senilai itu kalian harus berpikir faktor ini naik, faktor ini naik enggak gitu. Kalau sebaliknya berarti dia berbalik nilai. Oke, lanjut ke contoh soal. Seorang peternak memiliki 150 ekor ayam. Ia memiliki persediaan pakan yang cukup dalam waktu 6 hari. Jika peternak tersebut membeli 30 ekor ayam, maka persediaan akan cukup dalam waktu berapa hari? Di sini tetap ada 2 hal yang dibandingkan, yaitu jumlah ayamnya. Nah, jumlah ayam dan hari dalam habis ya, waktunya habis. Di sini yang pertama ada 150 ekor ayam, harinya adalah 6. Kemudian jangan lupa dia membeli 30 ekor lagi, bukan 30 ya, tapi di sini adalah 180. Dia akan selesai dalam waktu berapa hari kita nggak tahu. 150 ke 180 kan lebih besar 180 nih. Nah, kalau ayamnya 150 hasilnya 6 hari selesai, pakan itu habis, 180 lebih cepat tapi lebih lambat? Pasti lebih cepat dari 6 kan, maka X sama 6 itu akan besar 6 ya. 150 ekor selesai dalam waktu 6 hari, kalau 180 ekor pasti akan lebih cepat. Nah, maka ini perbandingan berbalik nilai. Cara buat perhitungannya kan berarti 150 per 180 itu sama dengan bukan 6 per X, tapi X per 6 karena dia terbalik ya, berbalik nilai. Maka kali silang 180 X itu sama dengan 6 dikali 15 gitu ya. Berikutnya adalah kali ini ya, dibagi aja. Jadi 6 dikali 150 dibagi 180. Disederhanakan, 6 sama 18 juga bisa dibagi itu 3 gitu kan. Jadi 15 bagi 3 yaitu 5. Nah, jawabannya adalah 5 hari, begitu. Nah, ini kan cara perhitungannya. Kalau misalnya nggak mau ngitung, ingat bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti nanti berhubungan dengan perkalian tuh. 150 kali 6 itu adalah dapat 900 ya. Nah, dapat 900. Jadi kalau 180 dikali berapa ketemunya 900 gitu. Maka jawabannya ya terpaksa di sini 5. Nah, sama kan? Nah, sama-sama 5. Nah, opsi yang mana terserah untuk jalan. Kalian bisa milih mana yang dipahami, mana yang paling cepat dipahami. Oke ya. Oke, kita ke contoh berikutnya. Ini perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kemudian ada resultan waktu, di mana dia adalah membicarakan mengenai pekerjaan gabungan. Jadi yang seperti ini biasanya dia menanyakan berapa lama suatu pekerjaan diselesaikan oleh beberapa orang
yang mempunyai kecepatan berbeda-beda menyelesaikannya. Jadi kalau misalnya kan si A mengerjakan dalam waktu 10 hari, si B mengerjakan dalam waktu 7 hari. Nah, nanti kalau A dan B bekerja bersama, berapa lama sih mereka selesai gitu. Nah, resultannya dinyatakan begini, 1/T itu adalah pekerjaan gabungan, lama mereka bekerja secara gabungan, itu adalah 1/T1 ditambah 1/T2. Jadi T1 adalah waktu pertama, T2 adalah waktu orang kedua. Nah gitu, jadi kita melihat ini dengan catatan harus disamakan penyebut dan lain-lain, gitu ya. Disamakan penyebut nanti, ketemulah nanti di balik. Oke, kita lihat contohnya. Ini resultan pekerjaan namanya, resultan waktu. Misalnya begini, persediaan rumput dimakan oleh sapi habis dalam waktu 3 hari dan dia makan kambing dalam waktu 6 hari. Jika dimakan oleh kedua hewan tersebut, persediaan rumput akan habis dalam berapa hari gitu. Oke, terus Gracia, lanjutkan. Iya, jadi ketemunya berapa? Oke, kita bahas sebentar. Jadi kan T1-nya, nanti di sini T1-nya itu adalah berapa ya? 3 ya? 3. Oke, T2-nya itu adalah 6. Nah, dengan resultan yang tadi, 1/T, nanti di sini adalah 1/3 ditambah 1/6 gitu ya. Maka dengan proses yang harus menyamakan penyebut, ini bisa berubah jadi 2/6 ditambah 1/6. Kan 6 ini nggak usah berubah ya. Sedangkan 3 itu harus diubah menjadi 6 kali 2 maka jadinya ini. Maka jadinya adalah 3/6. Itu adalah 1/T. Sedangkan yang ditanyakan T. Tinggal dibalik aja, T/1 kan T itu. Jadi di sini 6/3. Maka T-nya itu adalah 2. Nah, T-nya adalah 2. Untuk kalian yang agak alergi dengan ini, triknya bisa dirubah menjadi begini. T1 dikali T2 per T1 ditambah T2. Nah, ini bisa begini, kalau misalnya kalian nggak mau menyamakan penyebut-penyebut itu. Jadi di sini T1 kali T2 dibagi T1 ditambah T2. Jadi kalau untuk soal ini berarti kalian bisa nulis itu 3 dikali 6 dibagi 3 ditambah 6. Nah, gitu. Maka nanti di sini ada 18/9 yaitu 2. Nah, gitu. Lebih mudah yang mana itu pilihan kalian. Oke? Jadi seperti itu, kurang lebihnya untuk resultan. Nah, gitu. Oke, 2 hari. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal. Ini adalah salah satu soal yang paling sering keluar di soal perbandingan. Ini adalah salah satu penerapan perbandingan berbalik nilai yang dimodifikasi di soal cerita. Oke, silahkan kalau mau mencoba dulu, nanti kita bareng-bareng nanti. Kita akan lihat soal ini. Ada beberapa rambu yang harus kalian pahami nanti sebelumnya. Jadi nanti yang harus kalian ingat di sini kalau ketemu soal begini, kalian akan dapat yang namanya pekerja. Nah, pekerja, kemudian ada waktu, kemudian ada kita hitung beban pekerjaan lah, anggap aja beban pekerjaan itu beban pekerjaan gitu ya. Hubungan yang terjadi adalah beban pekerjaan itu atau jumlah seluruh pekerjaan itu adalah pekerja dikali waktu. Nah, kemudian kalau suruh nyari pekerja ya tinggal beban pekerjaan dibagi waktu
Kalau suruh nyari waktu berarti beban pekerjaan dibagi jumlah pekerja. Nah itu, kita akan nyari hubungannya di sini. Nah, ini masing-masing, ini adalah rambu-rambu untuk menyelesaikan soal jenis ini. Oke, kita lihat. Di sini ada 60 hari, rencananya akan diselesaikan dalam waktu 60 hari dan 18 pekerja. Setelah 11 hari bekerja, proyek itu dihentikan selama 7 hari. Maka asumsi pekerja mempunyai kemampuan bekerja yang sama, berapa tambahan pekerja agar waktu yang dibutuhkan tepat sesuai dengan rencana. Nah, kita lihat ini pembahasannya. Yang pertama adalah total pekerjaan atau beban kerja. Beban pekerjaan adalah pekerja dikali waktu. Di sini ada 18 pekerja dikali 60 hari. Itu adalah 1080 pekerjaan. Jadi awalnya itu yang direncanakan adalah 1080 pekerjaan. Beban pekerjaannya adalah 1080. Kita perhatikan soalnya. Setelah berjalan 11 hari, artinya 11 hari ini 18 pekerja bekerja selama 11 hari. Maka pekerjaan yang sudah itu adalah 18 pekerja bekerja selama 11 hari, yaitu 198. Nah, kemudian proyek itu terhenti 7 hari. Artinya yang pekerjaan yang sudah selesai hanya 198 kan. Dan waktu yang tersisa, kita lihat waktunya. Waktunya kan tadinya 60 tuh rencananya. Sudah bekerja 11 hari, berarti kan dikurang 11. Kemudian libur 7 hari. Nah, waktu yang tersisa berarti tinggal 60 kurang 11 kurang 7 itu sekitar 42 ya, 42 hari. Nah, kita lihat nanti. Jadi, setelah total pekerjaan 1080 dan pekerjaan yang telah selesai 198, maka pekerjaan yang belum selesai itu adalah 1080 dikurang 198, ini adalah beban kerja yang belum selesai. Dengan sisa waktu yaitu 42. Nah, sisa waktu hari tadi 42, itu 60 dikurang 11 kurang 7. Nah, yang kita tanyakan kan berapa pekerja ya. Nah, kita berarti nanya pekerja untuk yang belum selesai ini. Nah, kita lihat pekerja itu adalah beban dibagi waktu. Bebannya yang belum selesai adalah 882, sisa harinya adalah 42. Maka pekerja yang dibutuhkan adalah 882 dibagi 42 yang hasilnya adalah 21 orang. Tapi hati-hati, yang ditanyakan adalah berapa tambahan pekerja. Nah, berapa tambahan pekerja? Maka jawabannya bukan 21 orang kan? Karena awalnya adalah 18 pekerja. Nah, jadi nanti di sini jawabannya itu adalah 3. Karena di situ adalah sudah ada 18 orang, sementara yang dibutuhkan adalah 21 orang. Jadi di situ adalah yang dibutuhkan jawabannya adalah 3. Oke. Oke, 3 3 3 3. Oke. Nah, kenapa saya arahkan kalian ke pahami konsep ini? Total pekerjaan, kemudian pekerjaan yang selesai, pekerjaan yang belum, kemudian sisa hari. Nanti akan ada soal manipulasi dari soal ini. Kita lihat kalau misalnya kalian nggak paham ini ya, atau dengan cara cepat saja, nanti kalau ketemu soal yang akan dihadirkan nanti, apakah masih hidup cara cepat? Mau kita lihat. Oke? Kita lihat berikutnya. Kalau misalnya ketemu soal yang jenisnya begini. Seorang ayah dan anak memiliki selisih umur yaitu 24 tahun. Perbandingan usia ayah dan anak yaitu 5:2. Jadi berapa usia ayahnya? Nah, kalau ketemu jenis perbandingan seperti ini, 5:2 begitu. Nah, kan di sini berarti kan, ada ayah dan anak. Ayah berbanding anak gitu kan. Nanti di sini kan 5:2. Kalau ada ketemu perbandingan begini, langsung saja kamu tambahkan suatu variabel. Misalnya A, misalnya 5A dan 2A. Kemudian yang ditanyakan selisih umur. Selisih umur kan berarti dikurang tuh, ayah dikurang anak. Ayah yaitu 5A, dikurang anaknya 2A, selisihnya adalah 24 tahun. Maka 5A kurang 2A itu adalah 3A, itu 24. Maka A-nya adalah 24 bagi 3 yaitu 8. Gitu ya. Jadi A-nya itu 8. Kembali lagi ke sini, kalau 5A berarti kan 5 kali 8, maka di sini 40. 2A berarti 2 kali 8 yaitu 16. Nah, menangnya kalau pakai cara ini kalian bisa tahu usia ayah berapa, usia anak berapa. Nah, ini karena diselisih maka dikurang ya. Kalau jumlah ya berarti ditambah gitu aja sih. Nah, gitu. Jadi kalau ketemu perbandingan yang seperti ini, kalian bisa tambahkan aja variabel tertentu misalnya X, Y, A terserah. Nanti tinggal dikurang apa yang diminta.
Nah, tapi kadang-kadang kamu akan ketemu soal yang begini. Misalnya kalian ketemu A banding B, itu adalah 2 banding 3 gitu ya. Kemudian ketemu dengan ini B banding C itu adalah 5 banding 1. Nah, yang ditanyakan biasanya A banding B banding C berapa gitu. Jadi yang ditanyakan di sini A berbanding B berbanding C berapa. Ini soal yang tadi ya. A banding B banding C berapa gitu dengan soal ini. Nah, kalian itu harus jeli melihat salah satu variabel yang sama. Nah, di sini kan ada B banding C gitu ya. B banding C itu masuknya 5 banding 1. Nah, ada yang sama enggak? Ternyata ada, yaitu B. Nah, B. B-nya sama. Di sini 3, di sini 5. Yang harus kamu lakukan adalah samakan. Samakan B-nya. Kan 3 sama 5 KPK-nya kan 15 tuh. Di sini 3, di sini 5 ya. KPK-nya 15. Nah, B-nya itu kita jadikan 15. Nah, kalau A dan C kita lihat. Kita lihat di sini. Kalau misalnya ini mau dijadikan 15, berarti kan dikali 5 tuh. 5 kali 3 15 kan? Maka 2-nya juga dikali 5, yaitu di sini 10. Maka A-nya di sini adalah 10. Nah, ketika ini B banding C, 5 itu akan kita jadikan 15 yang tadi, maka ini kan dikali dengan 3. Maka 1 kali 3 ya 3. Nah, C-nya itu adalah 3. Maka perbandingannya adalah A banding B banding C dengan kunci tadi variabel yang sama yaitu yang B. Gitu. Oke? Jika ketemu begitu. Mmm, mhm mhm. Kalau misalnya kelas ini susah diatur, sepertinya untuk admin saya sarankan hanya untuk G dan H saja. Yang tidak bisa bergabung di pagi atau siang atau sore, ya resiko. Silahkan melihat ini saja, rekaman saja. Nah gitu. Karena bukan saya saja yang, bilang begitu, Kak Ari juga bilang kalau kelas malam kok nggak kondusif ya. Nah itu, nggak tahu kenapa. Kelas pagi siang nggak ada loh yang kayak gini. Oke, lanjut. Oke. Contoh soal berikutnya. Kalau ada ketemu soal begini, 5 tahun yang lalu umur Ani adalah 4 kali umur Boni, sedangkan 4 tahun yang akan datang 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1 tahun. Maka yang ditanyakan umur Ani sekarang adalah, eh 3 itu karena tadi 5 banding 1 kan. 5 jadi 15 itu kalikan 3 maka 1 kali 3. Sepertinya saya masih ingat dengan tadi itu. Oke. Nah, ini cara yang digunakan agak panjang kalau soal seperti ini. Karena nanti ada beberapa persamaan yang harus kita selesaikan. Yang kuncinya di sini adalah umur sekarang. Karena yang ditanyakan kan umur Ani sekarang nih. Jadi yang kita ngomongin adalah sekarang. Umur Ani itu kita misalkan sebagai A, sedangkan umur Boni kita misalkan sebagai B. Oke? Nah, di sini ada 2 waktu yang berbeda. Di sini ada 5 tahun lalu dan ini. Kemudian di sini ada 4 tahun yang akan datang. Nah, 4 tahun yang akan datang. 4 tahun depan, nah anggap aja begini. Artinya, kalau 5 tahun yang lalu, kita lihat di sini persamaannya, 5 tahun lalu umur Ani 4 kali umur Boni. Jadi umur Ani itu adalah 4 kali umur Boni. Nah, 4 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani itu sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1. Nah, hati-hati dengan ini. Karena yang sekarang itu A. Jadi kalau 5 tahun yang lalu misalnya kamu umurnya sekarang 17 tahun, 5 tahun yang lalu kan berarti, usiamu baru 12 ya, karena dikurang 5. Nah jadi A dan B itu berkurang 5 karena dia 5 tahun yang lalu, B juga berkurang 5. Nah ini harus ditanda kurung, jadi biar, dia, masuk ke persamaannya. Jadi nanti di sini ada A dikurang 5 itu sama dengan
4B ketika dikalikan ya. Nah, dikalikan begini, ini dikalikan begini, dikali 20. Nah, dikurang 20, maka nanti persamaannya itu bisa menjadi A sama dengan 4B min 20 min 5-nya pindah ruas bahasa kerennya. Maka A-nya adalah 4B dikurang 15. Oke, ini adalah persamaan jadi. Kemudian ini 4 tahun yang lalu, karena 4 tahun yang lalu, maka nanti di sini ada ditambah 4. Nah, B-nya juga ditambah 4. Nah, begini. Jadi persamaannya nanti ketika dikalikan itu akan jadi 2A ditambah 8 itu sama dengan 3B ditambah 12 ditambah 1 ya. Maka nanti di sini akan jadi 2A sama dengan 8 pindah ruas ke sana jadi 3B 12 tambah 1 itu adalah 13 dikurang 8. Maka nanti 2A itu sama dengan 3B ditambah 5. Oke ya. 2A sama dengan 3B ditambah 5. Nah, persamaan yang ini kita masukkan nilai A itu adalah 4B dikurang 15. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini 2 dikali 4B dikurang 15 itu sama dengan 3B ditambah 5. Di sini ada 8B, ketika dikalikan ini min 30 gitu ya. Ini 3B ditambah 5. Maka kita gabungkan yang punya B dengan yang punya B. Di sini ada 8B, 3B pindah ruas jadi dikurang. Sebenarnya salah ngomong pindah ruas, tapi lebih mudah begitulah. 5 min 30 ke kanan jadi plus. Maka nanti di sini ada 5B sama dengan 35, maka B-nya itu adalah 7. Ketika B sama dengan 7, kita cari A. Masukkan ke persamaan ini. A-nya itu adalah 4B, berarti 4 kali 7 dikurang 15. 4 kali 7 itu 28 dikurang 15, maka jawabannya adalah 13. Nah, begini. Ini adalah cara benernya, cara pintarnya. Kalau cara kepepetnya gimana? Nah, cara kepepetnya, kalian bisa ngambil dari jawaban nih. Kita ngomongin anggap aja umur Ani sekarang 12 ya. Nah, kayak yang A, 12. Kita ngomongin 5 tahun lalu nih. Katanya kan 5 tahun lalu itu, 5 tahun lalu, kalau usia sekarang 12, umur Ani berarti kan 5 tahun yang lalu itu 7 tuh, ya. Nah, apakah benar 5 tahun lalu umur Ani 4 kali umur Boni? Nah, kan umur Boni nggak bisa terdeteksi, masa pecahan kan nggak? Nah, nggak bisa loh Masnya. 7 itu 4 kali berapa? Kan nggak bisa tuh. Nah, katanya 5 tahun lalu itu umur Ani 4 kali umur Boni kan gitu. Nggak masuk ke sini. Maka yang A itu nggak bisa. Kalau ini udah cara kepepet ya. Jangan jangan ini terlalu dalam lah. Kalau 13 tahun. Nah, ini yang A udah salah. Nah, kalau 5 tahun yang lalu kalau 13 kan berarti usia A itu 8, gitu kan? Kemudian usia B bisa kan dimasukkan di sini 8 itu 4 kali berapa? Oh ya B berarti 2. Nah, B-nya 2. Jadi kalau sekarang umur Ani 13 kan masuk ke sini, opsi yang ini umur Ani 13 berarti umur Boninya 7. Nah, aslinya umur Aninya itu 13, umur Boninya 7. Karena kan kita ngomongin 5 tahun lalu, sekarang berarti umur Ani 13, umur Boninya adalah 7. Kita masukkan ke persamaan kedua, 4 tahun yang akan datang. 4 tahun yang akan datang kan berarti umur Ani 17, umur Boninya 11 kan gitu. Masuk ke persamaan kedua. 2 kali umur Ani berarti 2 kali 17, 34 itu sama dengan 3 kali umur Boni, 3 kali 11 ditambah 1. Bener nggak? 34, 3 kali 11, 33 tambah 1. Oh ya 34. Maka terpaksa jawabannya B gitu. Ini kalau versi kepepet ya. Versi kepepet ambil aja dari opsi gitu. Tapi nggak saya sarankan. Tetap pakai ini sih kalau bisa. Tapi memang waktunya lumayan. Jadi kalian harus benar-benar latihan dengan tepat dan cepat agar bisa menyelesaikan soal ini. Oke ya. Begini. Jadi kalau ada 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang akan datang, yang harus kalian variabelnya dikurang 5 kalau untuk 5 tahun yang lalu, kalau 4 tahun yang akan datang berarti ditambah 4 begitu. Oke, kita lihat,
Yang mana? Ada yang mau ditanyakan silahkan Resen dengan soal ini. Kalau yang nggak jelas silahkan Resen, silahkan. Langsung saja nanti kita akan ulas yang mana yang masih belum jelas. Sejak kapan ada Spider-Man di FA ya? Ada ya. Oke, silakan. Yang bagian mana? Boleh kok Resen. Kita nanti bahas satu persatu di bagian mana yang kurang jelas. Oh ini, permisalan ini kan pakai cara yang ini ya. Oke. Kita lihat Safna Kaila Jawa Tengah. Safna, gimana Safna? Silahkan masuk. Oke Safna, Iya, Kak. gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Ya itu, saya mau bertanya, yang 5 tahun lalu itu yang A-5 sama dengan 4, itu yang B-5-nya itu tadi dari mana ya? Ya karena gini, nah kalau 5 tahun yang lalu berarti kan yang berkurang bukan cuma umur Ani kan, tapi umur Boni juga gitu. Oh, iya. Karena masalahnya kalau misalnya nggak dikurungin, misalnya A-5 misalnya ya, terus kemudian 4, terus B-5, pasti kamu lupa ini hanya 4B, min 5-nya nggak ngikut, ini bikin salah. Makanya nanti setiap umur yang berkurang itu dalam kurung gitu. Jadi biar Berarti, nggak salah. oh ya berarti harus dikurung biar nggak bingung gitu ya, Kak? Iya, nanti lari nanti kalau nggak dikurung. Oh iya. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi untuk soal ini? Selain Safna, ada lagi? Silakan. Cuma satu. Ridwan, Jogja. Izin Gimana? bertanya Kak, Oke. untuk yang cara cepatnya tadi itu kok bisa Ani sama dengan 40, Ani sama dengan 7 sama B-nya itu gimana ya Kak? Itu tuh cara ngasal kok ya melu loh. Gini. Bisa- Mau belajar cara kepepet toh? Gini loh, siapa Ridwan ya? Gini Wan. Kan di sini keterangannya 5 tahun lalu. Gini yo. Ada 5 tahun lalu nih. Ada 5 tahun lalu sama 4 tahun depan. Gitu kan? Nah, 5 tahun lalu katanya kan 4 kali umur Ani itu 4 kali umur Boni. Umur Ani itu 4 kali umur Boni. Tapi kan yang ditanyakan umur sekarang kan. Dari pilihan jawaban ini, misalnya kamu ngambil 12 tahun nih. Yang A opsi 12 tahun. Umur Ani 12 tahun. Sekarang 12 tahun sekarang. Kalau 5 tahun yang lalu kan berarti umur Ani nggak 12 dong. Umur Ani kan berarti 7 tahun. Nah 7 itu 4 kali berapa? Biar ketemu umur Boni. Kan nggak ada tuh. Jadinya pecahan gitu maksudnya. Umur kok pecahan itu kan susah. Maka ini yang A itu nggak diambil. Nah A itu nggak diambil. Karena nggak bisa. Prosesnya nggak bisa. 4 kali berapa yang ketemunya 7 kan pecahan. Yang B. Yang B kita ngambil umur Aninya 13. Kalau 5 tahun lalu umur Ani kan berarti 8 tuh. Nah, itu 4B. Berarti umur Boni kalau 5 tahun yang lalu kan berarti 2 tuh. Nah, sedangkan yang sekarang umur Ani kan berarti 13, umur Boni berarti berapa? 5 tahun yang lalu loh, 5 tahun yang lalu 2. 5 tahun yang akan datang ya berarti kan umur Boni yaitu 7 kan gitu. Nah, ini adalah umur sekarang. Kita masukkan ke 4 tahun yang akan datang. Bener nggak ini? Katanya kan 4 tahun yang akan datang itu 2 kali umur Ani itu adalah 3 kali umur Boni ditambah 1. Nah, itu kan tadi kita ngambil opsi yang 13 ini kan. Masukkan sekarang. Kalau umur Ani sekarang 13, 4 tahun yang akan datang umur Ani berapa? Kan 17 toh. Nah, umur Ani sekarang itu 13.
Kalau di 4 tahun yang akan datang kan umurnya 17, di sini umur Boninya itu adalah 11 kan gitu. Karena 4 tahun yang akan datang, nambah kan umurnya pasti. Nah, nanti dimasukkan ke sini, masuk enggak gitu loh. Bener enggak? 3 kali 11 ditambah 1. Sama enggak? Kalau sama ya berarti benar. Ini kan 2 kali 17 34 toh. 33 kali tambah 1 ya 34. Oh ya benar, berarti ini yang diambil gitu. Kalau 17 tahun dimasukkan sini pasti enggak sama. Cobalah. Nah, versi ngasalnya itu gitu. Tapi ya enggak usah versi ngasal sih kalau bisa. Masa ngerjakan pakai cara kepepet gini. Kecuali kalau waktunya tinggal sedikit ya. Pakai begini kalau misalnya yang benar ya pakai ini. Pasti dijamin benar. Kalau nggak kepepet ya benar pakai cara yang benar dong. Oke? Nah, itu cukup. Saya itu bercanda loh tadi pakai yang cara kepepet kok malah diterusin sama kalian. Jenis berikutnya. Nah, ini. Kalau ada tanda X lebih dari Y, X kurang dari Z. Nah, ini yang pertama, kalau siapa yang bingung dengan tanda ini? Bacanya gimana? Kalau bingung, kalau versi anak SD dulu, ini tambahin garis begini, sret. Nah, ini sret gitu kan. Kalau ini ternyata K, ya berarti kecil. Ini B berarti besar gitu loh. Jadi artinya cara membacanya ini X lebih besar daripada Y. X kurang dari Z atau lebih kecil daripada Z. Kalau masih bingung juga pakai bantuan dengan garis bilangan. Garis bilangan itu yang sebelah kanan itu besar. Nah, orangnya besar begini. Yang sebelah kiri itu kecil. Semakin ke kanan semakin besar, semakin kiri semakin kecil kan gitu. Yang pertama kita lihat X, ada X di sini yang sebagai acuan. X itu lebih besar daripada Y. Karena X lebih besar, maka dia sebelah kanan. Nah, Y-nya berarti kan sebelah kiri, kan gitu. Gitu kan? Nah, di sini X kurang dari Z. Berarti X-nya itu lebih kecil daripada Z. Kalau kecil kan kiri, nah berarti Z-nya itu di kanan. Nah, kalau udah begini jelas, hubungan antara Y dan Z adalah Y itu sebelah kiri loh daripada Z, maka Y-nya itu adalah kurang dari Z. Nah, gitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Kemudian di soal TO kemarin, kalian harus bisa membedakan ini. Kalau X kurang dari 5 dan X kurang dari sama dengan 5. Anggotanya siapa saja yang kurang dari 5? Yang kurang dari 5 itu adalah 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kalau kurang dari sama dengan 5 itu adalah berarti 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian dituliskan begini, 1 kurang dari X kurang dari 4 misalnya. Siapa saja anggotanya? Karena dia ada sama dengan X-nya itu di antara 1 dan 4, maka kalian harus ngambil posisi di antara dengan 1 itu ikut dan 4 itu enggak ikut. Maka anggotanya itu 1, 2, dan 3 saja. 4 kan enggak ada sama dengannya, jadi 4 itu enggak ikut. Nah, kemarin muncul soal begini, walaupun enggak sama ya misalnya. 3 kurang dari X kurang dari 5 misalnya. Jangan 5 lah, kita sebut misalnya di sini 7 misalnya. Nanti anggotanya terlalu sedikit nih. Kita rubah di sini 7. Kemudian Y-nya misalnya di sini ada 8 kurang dari Y kurang dari 11 misalnya. Kalau kita data anggota, X itu kan di antara 3 dan 7, di mana 3 dan 7-nya itu enggak ikut. Maka nanti di sini 4, 5, dan 6. Oke. Di sini 8 sampai 11. Maka nanti di sini ada 9, 10. Enggak ada lagi. Kita lihat anggotanya. Kalau dibandingkan, itu sudah pasti terlihat bahwa nanti di sini kesimpulannya itu adalah X itu kurang dari Y. Kenapa? Karena enggak ada yang sama dan anggota X itu lebih kecil. Tapi misalnya kita rubah soalnya. Misalnya nanti di sini ada 2 kurang dari X kurang dari 8 misalnya. Kemudian Y-nya itu misalnya ada 5 kurang dari sama dengan Y misalnya kurang dari sama dengan 12 misalnya. Anggota X siapa saja? 2 sampai 8. 2-nya ikut, 8-nya enggak. Berarti kan di sini 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gitu kan ya. Kalau di sini Y, ini di antara 5, 12, 5 dan 12-nya masuk kan berarti anggotanya 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kesimpulannya gimana? Kita lihat. X-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y-nya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Secara kasat mata, anggotanya akan lebih besar Y ya. Karena di sini ada 8, di sini kan nggak ada. Di sini ada 9, di sini nggak ada. Kan lebih besar Y. Maka nanti nulisnya X kurang dari Y. Tapi hati-hati, di sini ternyata ada anggota yang sama di antara X. Nah, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Kalau misalnya minimal ada satu anggota yang sama, maka tandanya di sini adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi tandanya di sini kurang dari sama dengan. Kalau di sini kan kurang dari. Oke. Jadi yang kemarin di soal TO memang ada yang salah nulis di pertanyaan dan di pembahasan beda. Oke. Jadi seperti itu. Kalau tandanya beda, maksudnya tandanya beda? Tandanya beda itu gimana ya? Lebih dari gitu apa gimana? Siapa yang nanya tadi? Langsung di ini aja. Ya, apa ya, kalau misalnya mau lihat itu, kita lihat anggotanya dulu. Maksudnya anggotanya itu ada yang sama enggak, takutnya ada yang sama gitu. Untuk menganalisis itu dilihat anggotanya nanti gitu. Bukan jumlahnya ya, bukan banyaknya anggota bukan, tapi anggotanya itu siapa aja sih di situ gitu. Kalau banyaknya anggota ya di sini X-nya lebih dari Y dong. Di sini 3, di sini 2 kan. Bukan itu. Yang dilihat itu angka-angkanya 9, 5, 6. 3 kurang dari sama dengan berapa? Nah, ini aneh, enggak aneh sih. 3, nah gini. Ini bacanya gimana ini? Kaidah matematika kayaknya saya belum pernah lihat ini. X-nya lebih dari 3, sekaligus X-nya lebih dari 6 gitu. Oh gini. Kalau kamu nggak tahu ya, ini menulis ini nggak sembarangan loh. Nah ini 3, ini 5 misalnya. Tandanya gimana? Tanya ke adikmu, lebih suka bakso kecil apa besar gitu yang dimakan duluan? Yang besar. Nah, maka kan 3 sama 5 besar. Nah, yaudah makan ke sini gitu loh. Artinya kalau ini, kalau nulisnya gini, 3, nah ini kurang dari X lebih dari 6. Ini bacanya gini, X lebih dari 6 dan X lebih dari 3. Ada nggak bilangan yang lebih dari 6 lebih dari 3? Ada. X yang lebih dari 3 dan X lebih dari 6. Jadi kan di sini itu yang pertama itu 3 gini toh. Yang pertama di sini, yang kedua ini. Maka kalau ditanyakan begini, X 3 kurang dari X dan X lebih dari 6, maka jawabannya dimulai dari 7 ke atas. 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kan lebih dari 3, lebih dari 6, ya udah 7. Kalau 5 masuk sini nggak masuk ke yang kedua. Tapi kaidah menulisan dalam matematika nggak pernah tuh ada yang begini. Nah, kalau ada mungkin ayam ketawang lihatnya. Itu ya. Jangan direko-reko ya, jangan dibuat-buat gitu. Oke? 3 sampai 9. 3 sampai 9 itu kan ada 8 ya. Ada 8 di sini nggak ada juga 8 nggak masuk sini, mungkin nggak sama. Oke? Kalau kurang jelas mending nanya secara langsung resen daripada nanya di status apa di komen. Coba contoh soal yang ini. Silahkan resen kalau bisa. Waktunya 1 menit aja. Mulai dari sini kemudian di belakang ada soal latihan. Ada Syafna tadi sudah ya. Sumatera Utara, Banten, kemudian Jogja. Sebentar. Kita ke Sumatera Utara, Yuriko. Yuriko? Iya, izin Kak. Oke, Yuriko sudah ketemu jawabannya yang mana? Udah Kak. Yang mana? A. Yang A, kenapa? P itu kan bisa kita P itu kita buat akar dari 9 Kak. Akar dari 9 kan 3. Oke. Terus P-nya adalah 3 ya. ya Q-nya akar pangkat 3 dari 27 Kak. Oke, maka 3. Q-nya akar pangkat 3 dari 27.
3, Kak. Q-nya juga 3 gitu. Ya, jadi P sama dengan Q. Yuriko, ini kan gini ya, P kuadrat sama dengan 9. 3 kuadrat berapa? 9, 9. Min 3 kuadrat? 9. Nah, Oh iya, Kak. Astaga. ya, Maksudnya. teliti ya. Iya, Kak. Nah, di sini ada tipuannya. Di sini kalau ada akar itu ternyata plus minus 3, Yuriko. Oke? Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, kalau di sini, kalau P-nya itu kan berarti ada 2 tuh. Iya. P-nya itu bisa 3, bisa min 3. Sedangkan Q-nya itu 3. Maka kalau begini, kesimpulan yang diambil yang mana? Kak, tidak dapat ditentukan. Iya, tidak dapat ditentukan hubungannya. Hubungan tidak dapat ditentukan karena yang satu itu punya 2 nilai, sedangkan yang satu punya 1 nilai. Oke? Teliti, Kak. Yuriko? Teliti. Sorry, Kak. Oke, nggak apa-apa karena memang sengaja soal ini dihadirkan karena nggak cuma kalian yang tertipu sih. Iya. Oke ya, terima kasih Yuriko. Sama-sama, Kak. Oke, setelah ini adalah latihan soal. Ada 7 soal yang levelnya naik dari yang nomor 1 ke yang atas. Artinya nomor 1 itu lebih mudah daripada nomor 7. Jadi harap berhati-hati. Oke, kita lihat waktu pengerjaan. Kalau bisa 1 menit. Yang paling duluan raise hand, silahkan menjawab. Sumatera Utara sudah, Jawa sudah. Kita ke Kalimantan, ke Sulawesi, dan lain-lain. Oke. Sepertinya sudah banyak. Kita lihat di sini ada banyak di sini sudah masuk Sulawesi. Ada Arzi Diza. Kita masuk Sulawesi dulu. Arzi Diza. Apakah terdengar suara saya masuk? Siap, izin Kak. Oke, nomor 1 berapa jawabannya, Diza? Saya 36 Kak. 36. Caranya? Caranya pakai perbandingan terbalik. Senilai Kak. berbalik Berbalik Kak. gimana? Caranya Yang dibandingkan ada orang ya Kak. dengan waktu ya. Ya Kak. Oke, 30. orangnya ada 24, Ya, waktunya 24. 30. Ya. Terus? Orangnya 20, Mm-mm. waktunya X. Waktunya X. Pakai cara yang seperti apa dirimu? Saya langsung kali Kak. Langsung dikali yo, karena dia perbandingan berbalik nilai ya. Ya Di Kak. sini semakin besar, maka dia semakin kecil. Oke, dikali ya. Ya, Kak. Gimana? 24 kali 30 Kak. Oke, karena 24 kali 30 itu adalah 720 gitu. Ya Kak. Bagi Nah, 20. 2 bagi 20. 20 kali berapa? Maka jawabannya adalah 36 gitu ya. 6. Ya Oke, Kak. terima kasih Diza. Siap. Betul Sama-sama Kak. jawabannya. Izin. Kalau yang lain kan misalnya 24/20 gitu ya. Ini nanti di sini X/30 misalnya. Maka nanti 20 kali X itu bisa 24 kali 30. Nah, maka X-nya nanti adalah 24, 30 dibagi 20. Ini coret-coret. 24 bagi 2 itu adalah 12. 12 kali 3 yaitu 36. Sama saja. Oke ya. Nah, ini adalah pertanyaan pembuka. Kita lihat E, E, C. Kenapa ada E, O tadi ya yang mungkin ya. Oke, ini perbandingan berbalik nilai. Lanjut. Nomor 2.
Oke, sudah muncul di sini. Muhammad Rian Herman, Kepulauan Riau ini sepertinya. Ya Kak, izin Kak. Dari mana? Dari Kepri Kak. Kepri, oke. Nomor 2, Iya Kak, saya jawabnya 12 menit. 12 menit. Pakai cara yang mana? Cara cepat Kak. Yang mana? 20 kali 30 per 20 Oh, tambah 30. oke. Yang tadi ya? Yang T Iya tadi ya? Kak, Oke, iya. T1 kali T2 dibagi T1 tambah T2. Iya. Oke, 20 kali 30. 20 Nah, ditambah 30 ditambah begini. 30. Iya Kak. Oke, maka jawabannya adalah 600 dibagi 600 per 50. 50. Coret-coret ya, oke. 12. Oke, betul. Siap. Kenapa nggak pakai cara yang perperan itu? Saya nggak apa-apa sih Kak, tapi pengen cepat aja Kak. Oke. Siapa Butuh cepat dia dapat kan Kak? Oke, waktunya lebih cepat ya. Iya Kak. Oke, terima kasih Muhammad Rian, betul jawabannya. Ini Ya, pakai sama Kak. resultan yang tadi ya. Ya. Pakai ini tadi. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain ternyata lebih banyak yang bisa menggunakan tanpa perperan ya. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut lagi. Jangan lupa ini akan naik levelnya untuk soal berikutnya. Siap-siap. Erma Lampung. Nah, kita lihat. Erma, Siap, Kak. Lampungmu di mana? Siap Bandar Lampung, Kak. Di mananya? Di Kedaton. Oh, Kedaton. Sebelah mananya? Deket itu RS Abdul Muluk itu, Kak. Oh, iya, iya, iya. Gimana, Mah? Siap izin jawab, Kak. Yang Oke. itu pakai yang 3X ditambah 2X ditambah 5X. Jadi yang Oh, 2 banding 5 itu langsung ditambah, Kak. Karena kan kita mencari jumlah umurnya langsung. oke, 3X, di sini 2X, di sini 5X begitu. Iya, Nah, karena dia dijumlah gitu maksudmu, iya, maka Kak. dijumlahkan. Iya. 3X tambah 2X tambah 5X begitu. 2X sama dengan 80. 80. Maka 10X sama dengan 80. Oke. X sama dengan 8. X sama dengan 8. Terus? Kan yang ditanyakan selisih antara umur Citra dan Andi. Jadi Citra dan Andi. Terus? C dikurang A sama dengan hasil dari yang tadi kan 5X. Jadi 5X dikurang 3X. Citranya yaitu 5X, Andinya 3X gitu. Iya, sama Berapa? dengan 2X. Oke. Jadi selisih antara Citra dan Andi 8 dikali 2X, Kak. 8 kali 2. Iya. Ya, maka jawabannya 16 yang B, yang C. oke, 16. Oke, 16 ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Erma Siap, di Kak. Lampung. Dari SMA berapa, Mah? Siap, dari SMA Negeri 1 Kota Gajah, Kak. Loh. Kota Gajah tapi di Bandar Lampung ya? Siap ya, Kak. Oke. Terima kasih Erma. Siap ya, Kak. Oke, Sama-sama. betul jawabannya. Berikutnya, untuk soal berikutnya naik level. Ya, hati-hati.
Sudah ketemu? Yang punya cara cepat silahkan keluarkan untuk soal ini. Di chat sudah ada 1. C katanya. Yang lain? Ada yang D? Ada yang A? Ada yang D? Ayo. Silakan angkat tangan. Ini sudah ada beberapa teman yang sudah raise hand sepertinya. Ada Asraf Raihan, ada Urai Naura, ada Arzi. Mudah-mudahan ini bukan tangan yang tadi belum turun ya. Oke, kita masuk ke Urai Naura, Nadifa. Silahkan masuk. Urai, Naura. Apakah sudah bisa masuk? Belum? Farah Syifa dari Sumatera Selatan. Iya, halo Kak. Oke, Farah, Hmm. kamu jawabmu berapa ini? Aku jawab deh Kak. Berapa? 4 orang. Oke, cara berpikirnya bagaimana? Jadi kalau aku tadi 30 hari oleh 10 pekerja. Nah, berarti itu 30 dikali 10. Apa itu? Sebagai beban ya? Iya, pokoknya harus Beban. dipenuhi itu. Oke, 30 dikali 10, yaitu berapa? 300. 300. Mm-mm. Terus? Yang sudah? Yang sudahnya 5 hari dikali 10. 5 hari dikali 10 pekerja. Mm-mm. Berapa? 50. 50. Terus? Terus 5 orang pekerja dikali 10 hari. Kenapa? Karena kan 5 orang pekerjanya sakit, berarti 10 pekerja tadi kan dikurang 5 tuh. Oke. Nah, harus isoman selama 10 hari dan yang lain tetap bekerja. Berarti yang tetap bekerja selama 10 hari itu 5 orang. Oke, berarti nanti di sini ada 10 hari, pekerjanya tinggal 5 gitu ya? Ya, Maka 50. Untuk teman-teman yang lain gini, awalnya kan ada 30 hari untuk 10 pekerja. Setelah bekerja 5 hari, yang 5 hari itu dia bekerja 10 orang. Nah, tapi ada 5-nya yang sakit. Selama 10 hari harus isoman, sedangkan yang lain tetap bekerja. Maka 10 hari ini yang bekerja adalah 5, gitu ya? ya. Oke, maka di sini ada sisa pekerjaan ada berapa? Sisa harinya. Sisa hari dan sisa pekerjaan. Sisa Kalau beban sisa pekerjaan harinya, beban pekerjaannya 200. 300 dikurang ya. Oke, 200. Kemudian sisa harinya ada berapa? 15 hari. Kenapa? Karena kan tadi udah 5 hari, terus udah 10 hari. 10 Oke. tambah 5, 15 hari. Jadi awalnya 30, yang sudah 5 hari ini sudah dikerjakan oleh 10 orang, 10 hari dikerjakan oleh 10 orang.
10 hari ya, dikerjakan 5 orang, maka sisa harinya adalah 15. Oke, sekarang kita cari pekerjanya ya. Oke, cari pekerjanya. Berapa pekerjanya? Tadi kalau nggak salah aku dapat 13,3, Kak. 200 dibagi 15. Dibagi 15. Maka berapa dapatnya? Tadi kalau nyari kalau nggak salah 13,3. Kalau nggak salah betul. Nah, 13,3 artinya dibulatkan ke berapa? 14. Kenapa? Kan ini nggak nyampe 5. Karena kan kalau ada lebih, kan orang nggak bisa ini. Nggak mungkin kalau lebih kan nggak mungkin pokoknya ditambah jadi 1 orang gitu, Kak. Oh gitu. Selain itu ada alasannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, alasannya itu gini, Farah. Jadi kenapa kok dia dibulatkan ke 14, nggak dibulatkan 13? Karena ini hubungannya, beban kerjanya kan 200, dengan harinya kan 15. Ya. Kan beban itu, katanya tadi kan beban itu pekerja dikali waktu, kan gitu ya. Nah, dengan beban yang diminta 200, di mana waktunya itu harus yang sesuai disepakati, sedangkan harinya 15. Kalau kita bulatkan ke bawah, maka apakah terpenuhi pekerjanya di sini adalah 13 dikali waktunya 15. Apakah nyampe 200? Jawabannya enggak sih kayaknya ya. 13 kali 15, 150 kali 4 tambah 45. Ini hanya dapat 195 loh. Nggak nyampe 200 gitu loh. Jadi kalau pembulatannya ke bawah, dia nggak nyampe 200 bebannya. Jadi waktunya pasti berlebihan dari yang disepakati. Nah, gitu loh. Kalau dia disepakatinya 14, pembulatannya dikali 15, itu pasti lebih dari 200. Nah, 205 kalau nggak salah ya. Berarti kan dia selesai nih, bebannya terangkat semua. Nah, maka 14 orang itu pembulatannya, begitu. Oke. Sekarang yang ditanyakan bukan jumlah pekerja kan, tapi berapakah yang ditambah gitu ya. Awalnya ada berapa? Awalnya 10. 10. Maka yang ditambah adalah 4 orang. Oke, ya. Nah, betul. Oke, teliti mungkin yang harus ini kenapa 13,3 jadi 14 itu ya. Ya, oke, Kak. Oke, Makasih. terima kasih Farah. Nah, jadi teman-teman yang lain juga begitu. Di sini ada D, di sini ada A, di sini ada. Ini baru soal keempat loh. Ada 5, 6, 7. Ada 3 soal lagi dengan tingkat kesulitan yang lumayan. Sudah? Soal ini pasti ada cara cepat. Coba cara cepatmu dipakai untuk di sini. Apakah bisa dipakai? Jawabannya pasti tidak. Karena nanti di situ ada banyak hal yang harus kalian amati. Dan di situ ada banyak analisis yang harus kalian lakukan. Cara cepat yang biasa digunakan di buku atau di ini nggak akan bisa menemukan soal ini. Oke, nomor 5. Nomor 5, siapa yang sudah resen ini sangat cepat? Kalau ada Aceh, kita masuk ke Najwa. Zuhra Najwa. Ya, Kak. Selamat malam di sana ya. Sudah malam ya? Ya, Kak, malam. Azura, nomor 5 yang mana jawabannya? Kayaknya yang E, Kak. Kayaknya. Jangan kayaknya. Yang E, Kak. Yang E yakin? Yakin. Kenapa? Karena kan kalau yang X-nya kan nanti dapatnya kan ini, Kak, X kuadrat sama dengan 16. Ini pindah row jadi 16 gitu. Ya, itu kan pas diakarkan jadinya kan bisa jadi plus, bisa jadi min gitu. Oh, jadi X-nya ada 2 gitu ya. Bisa jadi plus, bisa jadi min. 4 sama min 4 begitu? Ya. Oke, terus? Terus kalau Y-nya jadinya 3, Kak. Y pangkat 3 27, maka Y-nya itu akar 3 dari 27 begitu. Maka Y-nya 3. Jadi tidak dapat disimpulkan, Kak. Kenapa? Karena nilai X-nya, Kak. Ada berapa? Ada 2.
Ada 2 yakin. Mm-mm. Azura. Iya Kak. Najwa apa Azura manggilnya? Azura Kak. Azura. Mm-mm. Kamu lihat ini. Nah, apa ini artinya? Bilangan asli Kak. Bilangan asli itu dimulai Oh dari iya, siapa? jadi 1. Dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ya lupa. Jadi dari X ini yang diambil yang mana? Yang 4. Yang 4. Yang Y yang diambil 3. Maka kesimpulan yang diambil adalah X lebih besar daripada Y. nah, alhamdulillah dia kembali ke jalan yang benar ya. Jadi melihatnya itu full, satu soal itu harus dilihat. Jangan cepet-cepetan hanya melihat yang ini ya. Nah, gitu. Saya Ya, yakin baik, nggak Kak. cuma kamu kok yang kayak gitu. Pasti di kolom chat itu banyak. Oke? Ya, baik, Gitu ya. Kak. Oke, terima kasih. Makasih, Kak. Ya. Ya. Oke, B, ada yang E, ada yang E, ada yang B. Oke. 2 soal terakhir. Hati-hati dengan soal ini. Oke, nomor 6. Sudah? Wih. Dari Kalimantan, apakah tidak ada yang bersedia hadir? Rekan-rekan dari Indonesia Timur? Apakah sudah larut malam? Baru jam 9 di WIB, berarti di sana habis jam 11 ya, benar. Oke, nomor 6. Siapakah yang sudah? Ada A. Aulia Rahma, Sumatera Utara sudah masuk, ada Jawa Tengah, ada Aceh sudah. Oke, kita ke Sumatera Utara lah, Aulia Rahma lah. Coba. Aulia, silahkan masuk. Berbagi ilmu dengan teman-teman. Belum? Ya, Kak. Oke, akhirnya. Nomor 6 sudah? Udah, Kak. Yang mana? Saya jawabnya yang A. Yang A, gimana? Pertamanya, itu kan dari 2 pernyataan itu, yang sama itu hurufnya D, Kak. Oke, terus? Terus D-nya itu D yang B tambah D kurang B dari ditambah D, kurang dari A. Iya, yang B-nya saya pindahkan ke sebelah kanan jadi D-nya sendiri gitu ya? ya, jadi A kurang B. A dikurang B, oke. Terus yang kedua? Terus yang kedua, E kan kurang dari D ditambah C, begitu? ya, terus jadinya saya buat sendiri D-nya juga, C-nya pindah ke ruas kiri, jadi E kurang C. Gini, Ya, kau bisa menyimpulkan yang A dari mana? karena ininya penyataannya mirip, Kak. Mirip. Yang C, Kak, yang C, Kak, jawabannya, Kak. Kok di yang C? Yang A, yang A. Yang benar yang mana? Yang A, Kak. Yang A. Untuk teman-teman yang lain, ini ada D nih di sini ya. Kita lihat di sini. D itu kurang dari A min B. Berarti kan ini yang lebih besar A min B ya. Maka diletakkan di kanan tuh A min B. Kan semakin besar ke kanan.
Kemudian yang ini E dikurang C kurang dari D. Berarti kan lebih besar D. E dikurang C-nya taruh di kiri. Gitu ya. Iya. Nah, maka kesimpulannya yang A. Yang A, yakin? Ya, yakin. Yakin. Oke, jawabannya adalah yang A. Jadi kan E dikurang C itu kurang dari D, kurang dari. Nah, begini nulisnya ya. Jangan kebalik gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nggak galau lagi. Oke, soal terakhir. Untuk teman-teman semua. Oke, hati-hati lihat soalnya. Di sini ada beberapa orang yang sudah ada Girin dari Jawa Tengah. Girin? Iya, Kak. Girindra ya kamu ya, namanya apa? Girin siapa? Girindra, Kak. Bener ya, Girindra ya. Rin, nomor Iya, Kak. 7 jawabannya yang mana? Nomor 7 kalau saya hitung hasilnya yang C, Kak. Yang C. Tapi kemarin waktu ketemu soal di tryout itu jawabannya yang E yang benar karena keliling sama luas tidak bisa dibandingkan. Oke, kamu udah ikut kapan? Tryout SKD. Ikut SKD tahun kemarin sudah, Kak. Oh gitu. Jadi kamu sudah berpengalaman ya. Iya, Kak. Oke, jadi memang benar konsep keliling dan luas itu nggak bisa dibandingkan untuk teman-teman yang baru ini ya, yang baru bergabung. Jadi kalau misalnya dihitung kan begini tuh, keliling persegi dengan sisi 18 kan 4 dikali sisi ya. 4 dikali 18 kan ya, Rin? Iya, 72, Nah, Kak. 72. Satuannya apa? Satuannya sentimeter, Kak. Sentimeter. Kalau Y misalnya kamu nanti mau nyari ini panjang kali lebar, ini kan berarti 6 dikali 12 toh. 12 dikali 6 berapa? 72, Kak. Sentimeter apa satuannya? Persegi. Nah, ini kan udah beda, satuannya itu beda. Konsep keliling itu kenapa nggak sama dengan luas gini? Misalnya ada lapangan nih, kamu lari di pinggir lapangan, cari lari keliling lapangan, kan cuma di pinggir-pinggir sini larinya. Ini kan, di pinggir-pinggir sini. Tapi kalau luas tanah kan yang dihitung adalah ke tengah-tengah semuanya dihitung. Nah, itu bedanya di situ. Jadi memang jawabannya adalah yang E, itu memang tidak dapat disimpulkan. Jadi gitu. Harus teliti melihat suatu soal. Rin, bantu saya Rin untuk ngasih pesan kepada teman-teman. Jangan dulu keluar dulu. Ini nomor 7 jelas ya tadi ya. Oke, Rin. Ya, kamu tak kasih wejangan ini. Jadi konsep matematika dalam hidup ini ada 3 lah. Nah, begini. 0 bagi 1 berapa, Rin? 0 bagi 1, 1, Pak. Sing benar kowe iki. 0 bagi 1, 1. 0. 0. 0 ya? 0. 1 bagi 1. 1. 1. 1 bagi 0. Tidak terhingga, Kak. Gue tak hingga. Nah, gini nih. Gini, Rin. Ini ada filosofinya. Kalau kamu ngasih 0 tapi mengharapkan 1, itu yang kamu dapatkan 0. Artinya gini, kalau kamu nggak melakukan apapun, tapi kamu mengharapkan sesuatu, itu yang kamu dapatkan yang nggak ada. 0 tadi. Kalau yang ini, kamu memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, maka yang akan kamu dapat apakah adalah apa yang kamu kasih gitu loh. Kamu ngasih 1 mengharapkan sesuatu ya, yang kamu dapat itu yang kamu kasih. Tapi kalau ini kamu memberikan sesuatu tapi nggak mengharap apa-apa, yang kamu dapat adalah tak terhingga. Nah gitu. Itu untuk teman-teman juga seperti itu. Kaitannya dengan pembelajaran kita. Jadi kalau kalian punya harapan terhadap sesuatu itu, ya mbok usahanya dulu. Yang dimaksimalkan itu satunya ini. Jangan dimaksimalkan ke 0. Nah gitu. Oke ya, Rin? Iya, terima kasih, Kak. Terima kasih.
Oke, untuk teman-teman yang lain, jadi konsep ini sebenarnya adalah konsep ikhlas. Kalau kalian berusaha dengan yang terbaik, berusaha dengan sebenar-benarnya, maka hasilnya itu pasti akan ngikutin usahamu lah. Benar itu usaha itu tidak mengkhianati hasil benar. Jadi seperti itu, jangan terus kalian bersantai-santai, bermain-main, ah nanti juga pasti lulus, nanti juga ini. Enggak, itu enggak bisa seperti itu ya. Jadi dibutuhkan keseriusan dalam mengejar mimpi kalian. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan ini, pertemuan ke-9. Jangan bertanya lagi, Kak, malam Minggu ada TIU enggak? Kan hashtagnya sudah diganti. Malam Minggu TIU-nya sudah diganti malam Minggu TO kan. Malah lebih banyak tuh TO. Jadi kalau kalian memang benar-benar nggak sempat untuk mengerjakan TO itu, ya udah kerjakan malam Minggu seperti kalian mengerjakan TIU itu. Nah, gitu ya. Malah itu lengkap, malahan ada semua aspek di TIU. Oke. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan dipelajari lagi materinya, mudah-mudahan besok sudah bisa di-share oleh admin. Sekali lagi kalau ada tanya TO jangan ke saya, tanya TO ke admin TO, tanya yang lain ke admin FA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga malam Seninmu itu berkesan lah ya, besok Senin loh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.